yaitu Kapolsek Sanjo, Pak. Kenapa saya buat Kapolsek Sanjo? Kata-kata Sanjo ini tidak ada isu-isu ataupun hal-hal yang kayak BKM Oku Timur menyapa dalam program podcast bersama narasumber pilihan. Kita sambut Kapolsek Martapura, Kompol Tamimi SHMM. Saya membuat satu inovasi yang mungkin selama ini belum ada program ini, yaitu Kapolsek Sanjo, Pak. Kenapa saya buat Kapolsek Sanjo? Kata-kata Sanjo ini sering disebutkan oleh masyarakat, terus bersahabat dan mudah diingat. Dari suku manapun, dari bahasa manapun, Sanjo ini kan sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Sanjo bertamu, bertandang, kan begitu kan. Maka saya supaya lebih familiar Kapolsek Sanjo, Pak. Kenapa Kapolsek Sanjo? Saya sendiri mengingat wilayah Martapura terdiri dari 3 kecamatan, yaitu ada Jayapura, kalau tidak salah ada 11 desa, Bunga Mayang ada 8, Bunga Mayangnya 8, dan Martapura Kota sendiri ada 16. Nah, maka saya dengan gerak cepat 3 bulan menjabat ini, saya harus sudah mengetahui karakteristik dari ketiga wilayah yang secara hukum di bawah kewenangan Kapolsek Martapura. Nah, insya Allah dengan program ini saya sudah pertama diterima oleh mantan bupati dan sekarang tokoh masyarakat dan tokoh agama, yaitu Bapak Khalid Mawardi, Pak. Jadi beliau mendorong, beliau juga istilahnya mensupport apa yang menjadi kebaikan tugas dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang aman, yang tentram, tidak terjadi gejolak. Yang namanya Kamtibmas sangat mendukung sekali dengan kegiatan Kapolsek Sanjo ini. Oke, Masya Allah. Dan tentunya menjadi sebuah program pendukung dari Bupati Oku Timur kita ya Bapak ya, bahwa Oku Timur yang tentunya menjadi kabupaten yang layak dan kabupaten yang maju lebih mulia. Amin. Baik, Bapak, kita berbicara tentang Kaptibmas ya. Kalau boleh tahu tentang Kaptibmas ini, apa yang dimaksud dengan Kaptibmas ini sendiri, Bapak? Ya, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, yaitu salah satunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Betul. Baru di situ ada pengayom, pelindung, dan pelayan. Yang terakhir penegakan hukum secara berkeadilan, gitu kan. Nah, saya menggarisbawahi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Martapura. Yang namanya keamanan itu semua warga negara berhak untuk menjaga harta benda, gitu kan, hak azazi sampai dengan secara umum saya memelihara, gitu kan, dari sisi pandang keamanan dan ketertiban. Bagaimana yang dikatakan aman, orang merasakan terbebas dari ancaman atau merasa bebas dia melaksanakan aktivitas pedagang, penjual bakso, petani dan sebagainya, maka saya harus turun ke lapangan bahasanya. Itulah tadi Kapolsek Sanjo ini. Saya akan menginventarisasi bagaimana keamanan di Jayapura dari sisi masyarakatnya yang notabene banyak katanya petani, pekerja ini struktural kan. Sehingga nantinya tidak ada lagi secara pribadi masyarakat yang rasa was-was untuk keluar rumah, baik di siang hari maupun malam hari. Benar sekali, karena memang sempat tempo dulu ya Bapak, dan mudah-mudahan tidak terjadi di saat ini, bahwa wilayah Kabupaten Oku Timur ini sangat mirip sekali dengan yang namanya Curanmor, ya, dan lain sebagainya. Ini ada sebuah keinginan tentunya, menyampaikan keinginan dari beberapa masyarakat di luar sana agar tidak merasa resah dan merasa ketakutan, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan barusan ya Pak ya. Apa yang menjadi kiat Bapak dan apa yang menjadi target serta usaha Bapak untuk menghilangkan rasa resah dan takut masyarakat terhindarnya dari tindak pidana kejahatan tersebut, Bapak?
Ya, dalam kesempatan ini tentunya saya sebagai Kapolsek yang baru akan mengidentifikasi yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat tentang namanya Kamtibmas. Kamtibmas ini Kapolsek tidak berdiri sendiri, Pak. Ada yang namanya Trifika. Oke. Ada kepolisian, ada dari Koramil, ada dari kecamatan sendiri. Dalam hal ini camat biasanya ada Polvivi yang bersama-sama kami di lapangan. Nanti dalam hal untuk menciptakan suasana yang kondusif di dalam Kamtibmas ini tentunya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain dari sisi hukumnya, dari sisi ketertibannya, bagaimana peran serta masyarakat itu secara umum. Karena ada hak dan kewajiban melekat di diri kita masing-masing. Peran petani seperti apa, peran pemerintah desa seperti apa, kan? Peran keamanan di sini tentunya di desa itu ada Babin Kamtibmas dan Babinsa. Nah, kalau semua berkolaborasi dengan baik, insya Allah tidak ada isu-isu ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ini menjadi resah. Yang kedua tentunya masyarakat akan kita sosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang, hal yang berkaitan dengan peraturan, sehingga masyarakat mengerti ataupun ngeh gitu loh, perbuatannya ini melanggar atau tidak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan lanjut lagi. Kamtibmas ini Mbak, cuman saya masih umum saja dulu ya. Kalau yang sudah di saya beberapa kali pertemuan dengan pengadilan agama, bagaimana kasus perceraian sampai di bulan Mei ini sangat tinggi, gitu kan? Perceraian itu beraneka ragam, oleh pihak ketiga, oleh ekonomi, ditinggalkan begitu saja, kan? Terus banyak perkawinan siri dan perkawinan di bawah umur dengan dalih yang penting tidak zina. Nah, cuman itu saya mau lihat dulu kalau kita bicara di forum terbuka ini tabu enggak sih? Sebenarnya enggak juga Pak, itu baik. Iya kan? Karena itu jadi sebuah kasus juga ya. Kalau dari pengadilan agama itu selalu datang dan laporan, bahkan mereka kasih Iya. tentang panggilan goib gitu ya Pak ya. Iya. Panggilan bagi orang-orang yang melakukan perceraian tapi orangnya nggak ada. Nah, itu kan? Nah, kita ada laporannya tiap bulan. Pembahasan juga kalau mau Nah, jadi saya sebagai Kapolsek tentunya di setiap saya nanti bersanjung, saya kan sekarang ini ke kalangan mitra dulu, ke kecamatan, ke desa, ke perangkat, kayak gitu kan. Saya belum ke person. Person itu maksudnya warga langsung belum kan. Ke kalangan terbatas dulu, bagaimana ini bisa mencegah, karena pasti ada kaitan dengan petugas, Mas. Lurah, KUA, Seklur. Bagaimana kalau udah jelas umurnya 14, ya jangan dikawinkan, kan gitu kan. Apapun dalihnya. Nah, gitu kan, apapun dalihnya. Nah, ini masih saya atur dulu pertemuan dengan para camat-camat itu kan, supaya nantinya bahasanya sama. Untuk di segmen kedua ini mungkin jadi pertanyaan selanjutnya adalah gangguan apa saja yang berlaku dalam Kamtibmas? Iya. Ya Pak ya, nanti terus dari jenis gangguan-gangguan Kamtibmas itu mungkin Bapak bisa jelaskan. Kemudian kalau target tadi sebenarnya Bapak cuma sampaikan beberapa aja ya, target Iya. ke depan yang akan dilakukan di sini. Langsung aja nanti ke pesan-pesan dan himbauan aja. Iya. Terus kita closing, apa mau ada lagi? Boleh. Boleh ya. Ini apa saja tinjauan Bapak berkenaan dengan Kamtibmas, gangguan Kamtibmas ini sendiri Bapak? Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat pendengar BKM dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini kami mengidentifikasi bahwa Kamtibmas ini secara umum mungkin wilayah Martapura dan wilayah kecamatan lainnya ada kesamaan gitu kan. Yang terjadi tentunya data yang ada di Polsek kami, kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan
secara kekeluargaan seperti kasus 351, kasus penganiayaan, terus kasus pencurian yang nilai rupiahnya di bawah 2 juta, tapi karena ini namanya pidana, tetap kita proses. Tapi kami juga membuka peluang untuk kedua belah pihak, bahasanya resolusi justice system, jadi penyelesaian di luar pidana hukumnya gitu kan. Jadi kami memfasilitasi kalau kedua pihak itu, tapi kasus ini yang notabene kami anggap ini kasus ringan, pencurian apa itu kemarin tuh anak-anak itu Alfamart ini, nah yang kerugiannya hanya nggak nyampe 100.000 kan. Kita panggil orang tuanya, kita panggil jajaran manajemen Alfamart gitu kan. Alhamdulillah kedua pihak menyadari. Tapi memang anak ini baru umur 9 tahun, SD kelas 4 sudah melakukan. Tapi kita anggap kenakalan anak-anak ini ya, maka kita fasilitasi untuk ke orang tuanya dengan jajaran manajemen Alfa untuk tidak saling mengadukan ke ranah hukum. Nah sampai saat ini juga dalam minggu keempat ini belum ditemukanlah kasus yang menjadi perhatian publik ataupun kasus-kasus yang besar istilahnya yang ada di wilayah Martapura. Bukan berarti tidak ada kasus, ada kasus. Ternyata di sel kami ada 5 kasus, tapi itu sudah inkrah, jadi titipan jaksa yang ditempatkan di polsek kita. Sudah diproses hukumnya, sudah selesai, bahasanya udah P21, sudah menjadi tanggung jawab jaksa, tapi tetap dititipkan di kita. Ada, iya. Kalau di Polsek Martapura sampai saat ini tidak ada kejadian ataupun kasus yang terjadi, khususnya 2 minggu terakhir. Nah, kalaupun ada tahanan memang itu ada 5 tahanan, 4 laki-laki, 1 perempuan, tapi semuanya sudah P21 dan itu menjadi titipan jaksa di kita, di Polsek. Semuanya sudah melalui proses penyerahan tahap 1 dan tahap 2, tersangka dan barang bukti. Baik. Untuk menghindari adanya kejadian mulai dari banyaknya anak-anak nakal di jalanan ya Pak ya, bahwa diinformasikan ada beberapa titik wilayah kenakalan remaja, misal terjadi adanya anak-anak yang bermain gestrek dengan sembarangan nih Pak ya, karena memang beberapa titik wilayah Martapura masih banyak kenakalan remaja yang melakukan gestrek atau kebut-kebutan motor nih Pak yang suka ditemukan baik itu malam minggu. Ini tinjauan apa yang akan dilakukan dari Polsek Martapura ini sendiri Bapak? Kami sudah meninventarisir setiap malam hari libur atau hari besar kaitan dengan hobinya anak-anak muda ini yang namanya kebut-kebutan di jalan. Memang satu sisi melanggar aturan, pertama knalpot racing, kedua di jalan umum, nah gitu kan. Tapi kami juga akan berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini penyaluran hobi. Bagaimana kita menyediakan sarana itu. Kami tidak mengedepankan penegakan hukumnya semata, tapi kami pengen cari solusinya. Kami tidak ingin hanya tangkap, cegat gitu kan. Tapi kami melalui himbauan preventif. Kami datangi arena sebelum bermain bahwa ini begini, ini tidak boleh, ini jalan umum gitu kan. Tapi kalau memang sudah kita ingatkan, kita himbau, masih dilaksanakan, ya pasti ada penegakan hukum. Nah, kami akan mengajak fungsi lalu lintas dalam hal ini menggunakan tilang, gitu kan. Karena kami lebih soft saja untuk menghimbau dan mematroli kegiatan ini. Tapi kami akan bersonding dengan instansi yang terkait atau yang lebih dominan untuk mengurusi hobi-hobi anak-anak muda ini. Nanti mungkin ada
tempat atau arena yang bisa menyalurkan hobinya, tidak untuk di jalan. Betul sekali. Baik Bapak, dan di segmen terakhir ini Bapak berbicara tentang kalau tadi tentang perempuan anak-anak remaja ya. Kira-kira ada nggak layanan informasi pengaduan di Polsek Martapura jika ditemukan ada desas-desus yang tidak mengenakan atau adanya pencurian atau ada sesuatu hal nih di sela-sela masyarakat gitu yang akan melakukan pengaduan tapi takut. Nah, ada call center yang mungkin bisa diberikan ke masyarakat Bapak? Ya, terima kasih Mbak Yola. Kami ada call center yang bisa dihubungi setiap saat, yaitu Halo Polisi 110. Oke. Kedua, Babin Kamtibmas kami ada di desa-desa yang bisa setiap saat bisa dihubungi, karena Babin Kamtibmas ini melekat dengan para kades atau lurah. Oke. Yang ketiga, boleh langsung ke saya 0821 Siap. 0812 12 783 7006 70 06. Baik. Untuk informasi lebih lanjut tentang jika di Ya. antara wilayah kita terdapat ada tindak pidana atau perbuatan yang tidak menyenangkan, Ya. Anda bisa laporkan secara langsung melalui Kapolsek Martapura secara langsung atau bisa menghubungi di layanan call center Halo Polisi di 110 atau menghubungi Babin Kamtibmas di di wilayah terdekat di Ah. sana. Oke, baik Bapak. Dan sebelum ditutup, Bapak mungkin ada pesan-pesan dan saran yang akan disampaikan kepada seluruh masyarakat Oku Timur. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini tentunya saya Kapolsek menghimbau kepada seluruh sahabat pendengar PKM dimanapun berada, apalagi yang khusus masih mendengarkan acara ini. Kami selalu mengingatkan kepada pendengar bahwa jagalah kalau itu berupa barang ataupun benda seperti sepeda motor, pasanglah kunci penambah. Yang kedua, taatilah peraturan lalu lintas, khususnya di Kota Martapura ini ada rel kereta api. Kalau palang kereta api itu sudah turun, jangan coba-coba diterobos. Kami masih melihat menggunakan kesempatan itu. Takutnya nanti kitanya jadi bahaya menerobos palang kereta api yang sudah turun. Yang terakhir, mengingatkan kepada kita semua bahwa keamanan ini bukan semata-mata tanggung jawab pihak kepolisian atau TNI saja, tapi semua masyarakat berperan aktif untuk menjaga dirinya sendiri. Apalagi rumah, kalau rumah ditinggalkan harus dikunci dan terlebih dahulu. Lebih spesifik lagi, diperiksa terlebih dahulu sebelum meninggalkan rumah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti di lawan waktu kita banyak bicara dan banyak membahas masalah Kamtibmas yang lain. Terima kasih. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.